Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri dan teman-teman sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita dapat melaksanakan Ubiquinon 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para Dewan Juri yang telah mempercayai kami sebagai salah satu finalis dalam kompetisi ini. Tak kenal maka tak sayang, untuk itu Saya Eric Versius. dan saya Rio Kevin dari IPB University akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Penggunaan Teknologi Mikroorganisme Lokal untuk Mengoptimalkan Pertumbuhan Tanaman Sawit Elais guinensis Jack dengan subtema Microbial Application to Resolve Agricultural Problems. Hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian maupun penopang ekonomi. Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Perkembangan industri kelapa sawit yang berkembang cepat menarik perhatian masyarakat dunia, khususnya produsen minyak nabati dunia. Namun, tingginya kebutuhan minyak kelapa sawit berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Banyaknya kendala mengenai keterbatasan lahan, sehingga diperlukan pemikiran yang efektif dan efisien dalam penggunaan lahan yang terbatas. Penanaman tanaman kelapa sawit dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu neplanting, penanaman lahan konversi, dan juga replanting. Tetapi, berdasarkan Parrian et al., cara yang paling efektif adalah replanting karena dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan juga kebakaran hutan. Kondisi lahan dengan tingkat kesuburan tanah pada lahan replanting juga memerlukan perhatian khusus karena kebutuhan unsur-unsur tanah oleh tanaman sangat tinggi. Tanah yang ditanami hanya kelapa sawit saja akan mengakibatkan kualitas tanah semakin menurun secara periodik sehingga menjadikan wilayah tersebut tidak produktif. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan penggunaan pupuk alternatif yang memiliki dampak lebih kecil terhadap kualitas lingkungan, yaitu mikroorganisme lokal atau MOL untuk memperkaya unsur hara tanah. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini yaitu apakah penggunaan MOL memiliki efek samping dan menyebabkan terjadinya eutrofikasi dan bagaimana pengaruh penggunaan MOL terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Dan tujuan karya tulis ini yaitu memberikan gagasan dan solusi kepada petani atau masyarakat umum untuk menjaga kualitas lahan kelapa sawit menggunakan MOL dan mengetahui pengaruh MOL terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Manfaat yang diharapkan yaitu petani dapat mengetahui komposisi yang optimal dalam mengembalikan unsur hara pada lahan kelapa sawit yang ditinggalkan, dan juga kualitas tanah di lahan kelapa sawit terjaga sehingga pertumbuhan kelapa sawit dapat tumbuh dengan optimal. Hadirin, berdasarkan pustaka yang telah ditelusuri, bakteri dengan tanaman bersimbiosis secara mutualisme pada area rizosfer akar. Bakteri yang terdapat pada rizosfer tersebut ialah Azotobacter sp, Bacillus sp, dan Lactobacillus sp, menurut Panggabean et al. Tahun 2016. Interaksi antara mikroba dan tanaman berupa pertukaran substrat dan senyawa kimia seperti plant growth promoting hormone atau PGPR yang mampu menginduksi pertumbuhan tanaman dan menginduksi tanaman supaya tahan terhadap cekaman abiotik menurut Skirowski dan Perlin tahun 2018. Mikroorganisme lokal sendiri adalah campuran dari bahan-bahan organik dan mikroba perombaknya yang mampu menyediakan unsur hara mikro dan makro serta dapat secara langsung diserap oleh tanaman. Sumber bakteri dari mikroorganisme lokal adalah bunga pisang, yang bakteri-bakteri tersebut ialah Bacillus sp, Aeromonas sp, Aspergillus niger, Azospirillum azotobacterium, dan mikroba selulolitik menurut Budiani et al. Tahun 2016. Serta dari penelitian sebelumnya, mikroorganisme lokal menunjukkan hasil positif terhadap pertumbuhan tanaman. Hadirin sekalian, metode penulisan karya ilmiah ini berawal dari penentuan ide, di mana Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga terjadi peningkatan jumlah produksi dan mengakibatkan kualitas
tanah lahan menurun, sehingga diperlukan suatu inovasi untuk mengembalikan kesuburan atau memperkaya unsur hara tanah tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran berbagai literatur ilmiah dan pustaka. Kemudian, permasalahan yang ditemukan dianalisis secara kuantitatif dengan ANOVA melalui aplikasi SPSS untuk mengetahui pengaruh mol terhadap pertumbuhan tanaman dan data kualitatif dibahas secara deskriptif. Tahapan berikutnya yaitu solusi, penarikan kesimpulan, dan juga rekomendasi berupa pemanfaatan mol sebagai pupuk alternatif yang dapat memperkaya unsur hara tanah dalam mengatasi masalah pertanian. Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia tahun 2017, penggunaan pupuk anorganik sebanyak 47 kg pupuk nitrogen dan 8 kg pupuk fosfor. Dari penggunaan tersebut dihasilkan polusi sebanyak 5 kg nitrogen dan 2 kg fosfor. Untuk menekan angka penggunaan pupuk anorganik dan polusi yang ditimbulkan, maka mikroorganisme lokal atau MOL merupakan salah satu inovasi yang kami berikan kepada perusahaan dan petani sawit di Indonesia. Karena mikroorganisme lokal merupakan campuran bahan organik beserta bakteri perombaknya, yang menurut hasil analisis dari literatur menyediakan unsur hara mikro dan makro sehingga pertumbuhan tanaman menjadi optimal. Ini adalah prototipe dari larutan mikroorganisme lokal yang siap dipakai. MOL diaplikasikan pada jagung. Hasil yang diperoleh adalah pada konsentrasi 75% terdapat pertambahan 3 helai daun dan pertambahan panjang tanaman sepanjang 30 cm. Pada konsentrasi 50% terdapat pertambahan 2 helai daun dan panjang tanaman sepanjang 28 cm. Pada konsentrasi 25% terdapat pertambahan 2 helai daun dan pertambahan panjang sepanjang 25 cm. Sedangkan pada konsentrasi 0% atau kontrol terdapat pertambahan 1 helai daun dan pertambahan panjang di bawah 10%. Sehingga konsentrasi optimum bagi jagung adalah 75%. MOL juga diaplikasikan pada bibit kelapa sawit. Hasil yang diperoleh adalah pada konsentrasi 75% terdapat penambahan 1 helai daun, sedangkan pada konsentrasi 50%, 25%, dan 0% tidak terdapat pertambahan helai daun. Berikut adalah kandungan dan komposisi dari MOL. Komposisinya adalah bonggol pisang, air kelapa, air cucian beras, gula aren, dan limbah tahu. Bonggol pisang merupakan sumber bakteri dari MOL dan juga menyumbangkan magnesium terbesar. Air kelapa dan limbah tahu menyumbangkan nitrogen dengan sumbangsi yang cukup tinggi, dan limbah tahu juga menyumbangkan bahan organik yaitu karbon dengan konsentrasi yang tinggi. Gula aren merupakan penyumbang bahan organik tertinggi di antara semua bahan-bahan tersebut. Analisis data sekunder menggunakan teknik analisis of variance atau ANOVA, dan hasil yang diperoleh adalah mau memberikan efek positif terhadap tambahan tinggi tanaman berat basah dan jumlah daun pada tanaman cabai, sawi, dan padi hitam. Dikarenakan memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga sebaran data tidak berbeda nyata. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa MOL dapat mengembalikan kesuburan dan meningkatkan kandungan nutrisi tanah, sehingga pertumbuhan tanaman semakin optimal yang ditunjukkan oleh penambahan 1 helai daun kelapa sawit, 3 helai daun jagung, dan pertambahan tinggi jagung sebesar 30 cm. Penggunaan MOL ke depannya diharapkan dapat mengurangi pembukaan lahan karena tanah dapat digunakan kembali. Hasil penelitian ini dapat langsung diterapkan, tetapi diperlukan penggunaan sampel tanaman yang lebih banyak dan menggunakan luas lahan 1 kali 1 meter untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, serta mengukur pH tanah setelah penyiraman MOL. Berikut merupakan sumber referensi yang mendukung penelitian kami, berupa jurnal sebanyak 14 buah, buku, buletin ilmiah, dokumen, surat kabar, dan proceeding masing-masing sebanyak 1 buah. Hadirin sekalian, apabila wabah ini berakhir maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan perbandingan ukuran tanah lebih luas dan formulasinya, kemudian pengaplikasian dan analisis keefektifan MOL
pada kebun kelapa sawit akan semakin rinci. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.